kabar kalian hari ini? Pasti sehat, pasti semangat, pasti luar biasa ya. Nah, kita setelah kalian kemarin ngadapin PTS ya, saat ini kita masuk kembali dalam pembelajaran kita yang baru, yaitu bab yang kelima. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya nak. Semua lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami boleh diberikan kesehatan juga nafas kehidupan. Tuhan Yesus, saat ini kami mau belajar Tuhan, berkatilah kami yang akan belajar, berikan kami kepintaran, kecerdasan, juga roh dengar-dengaran akan guru kami dan orang tua kami ya Bapa. Tuhan, biarlah Tuhan berikan juga kepada kami berkat yang melimpah ya Bapa, juga berkati orang tua kami yang bekerja dan mendampingi kami belajar, berkat dari surga melimpah dalam kehidupan mereka juga. Berkati juga guru kami yang akan menyampaikan materi kami Tuhan, biarlah setiap materi boleh kami terima dengan baik dan menjadi berkat buat kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk belajar, terpujilah namamu Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Nah, hari ini kita akan lanjutkan ke bab yang kelima. Buka buku paketnya, itu ada halaman 30-31 ya, halaman 30-31. Judulnya adalah Allah menciptakan keragaman flora. Allah menciptakan keberagaman flora. Flora itu adalah tumbuhan ya. Oke, Mama akan bacakan, kalian tolong perhatikan buku paketnya di halaman 31. Oke, kita bahas yang pertama. Keragaman flora di Indonesia. Kejadian 1 ayat 11 berbunyi, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuhan di bumi. Demikian pula tanah di Indonesia. Allah menganugerahi Indonesia dengan iklim tropis, air hujan dan sinar matahari yang diperlukan tumbuhan untuk bertumbuh tersedia berlimpah di Indonesia. Tak heran tanah di negara kita sangat subur. Jadi Tuhan berfirman dalam Kejadian 1 ayat 11, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuhan di bumi. Karena di Indonesia itu ada tanahnya Tuhan anugerahi iklim tropis, tanah yang baik ya. Terus air hujan dan sinar matahari yang melimpah, sehingga tumbuh-tumbuhan bisa bertumbuh dengan baik. Nah, makanya di Indonesia tanahnya subur ya. Beragam flora yang mengagumkan tumbuh di Indonesia. Beberapa contoh tumbuhan buah adalah tumbuhan buah manggis, durian, rambutan, salak, dan duku. Contoh tumbuhan bunga khas Indonesia antara lain tumbuhan bunga bungur dan bunga api Papua ya. Memang aku juga belum pernah lihat yang bunga ini ya. Kalau buah kita sering lihat buah manggis, durian, rambutan, salak, duku, banyak lagi ya. Kalau bunga khasnya adalah tumbuhan bunga bungur dan bunga api Papua. Ada juga bunga rafflesia yang dari Bengkulu ya. Kalau itu memang aku sudah lihat ya. Bahkan ada pula tumbuhan berbunga atau tumbuhan buah yang hanya ada di wilayah tertentu di Indonesia. Misalnya bunga anggrek hartina yang hanya tumbuh di Samosir, Sumatera Utara, dan tanaman matoa yang hanya ada di Papua dan Maluku. Matoa ya, ada di Papua dan Maluku. Ini adalah buah menteng. Bijinya besar, dagingnya sedikit, rasanya asam. Buah ini banyak ditemukan daerah Bogor dan sekitarnya. Di Jawa Tengah buah ini disebut buah mundung. Nih buah menteng, ada yang bilang buah menteng, buah mundung. Kalau di Sumatera apa ya namanya ya? Ada nih namanya buah ya memang aku lupa nama buahnya ya. Jadi mungkin mamanya ada yang tahu mungkin ya buah ya. Oke. Buah ini asam rasanya ya, tapi kecut-kecut gitu, lebih enak rasanya sebenarnya ya. Sayangnya sejumlah tumbuhan buah dan bunga di Indonesia dinyatakan langka dan terancam punah. Misalnya tanaman bunga patma raksasa, kantong semar, pohon ulin. Memang aku juga belum tahu ini bagaimana ya. Mungkin kalian ada yang pernah lihat atau yang pernah ketemu, memang aku belum pernah ketemu ya. Oke. Nah, itu adalah keragaman flora di Indonesia. Banyak lagi ya nak ya. Buah, pohon, bunga gitu ya, banyak lagi. Yang B, manfaat flora. Ayah Lydia sangat senang bercocok tanam. Ia menanami halaman belakang rumah dengan bermacam-macam tumbuhan
sayuran seperti wortel, buncis, bayam, dan tumbuhan buah-buahan seperti mangga, jambu, dan pepaya. Berkat hasil kebun, ia dan keluarganya bisa makan sayur dan buah segar setiap hari. Tubuh mereka menjadi sehat dan kuat, tepat seperti yang difirmankan Allah Sang Pencipta dalam Kejadian 1 ayat 29. Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Ya, jadi Ayah Lydia ini rajin nanam wortel, buncis, bayam, dan itu ada sayur-sayuran. Ada juga buah-buahan, mangga, jambu, pepaya. Kalau memang perlu jambu ada, pepaya ada ya. Nah, kalian apa yang ada di rumah kalian? Buah-buahan, sayur-sayuran ya. Oke, itu baik, sangat baik buat tubuh kita ya. Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan tidak hanya untuk manusia. Kejadian 1 ayat 30 menyatakan bahwa segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanan segala binatang, seperti rumput dimakan oleh kambing, sapi, kerbau gitu ya, binatang yang ada di darat. Tumbuhan hijau di darat juga bermanfaat sebagai penghasil oksigen bagi manusia dan binatang. Itu sebabnya hutan di Indonesia disebut paru-paru dunia. Sementara itu oksigen di dalam laut dihasilkan rumput laut. Berkat oksigen ikan-ikan dapat hidup. Jadi kalau di darat tumbuh-tumbuhan itu bermanfaat sebagai penghasil oksigen bagi kita manusia dan binatang ya. Binatang dan kita manusia butuh oksigen dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu berfotosintesis menghasilkan makanannya sendiri. Tapi kita penghasil oksigennya dari tumbuh-tumbuhan itu sendiri ya. Nah, makanya hutan Indonesia disebut paru-paru dunia. Makanya jangan ditebang sembarangan hutan Indonesia ya nak. Agar kalau hutan Indonesia dirusak, ya paru-paru kita seperti sudah rusak sendiri ya. Jadi semakin bagus hutan di Indonesia, semakin banyak pohon-pohonnya, itu berarti kita semakin sehat, paru-paru dunianya semakin sehat ya. Kalau di laut itu dihasilkan oleh rumput laut. Makanya binatang-binatang yang ada di laut, contohnya ikan-ikan, itu dapat hidup kalau rumput lautnya bagus ya. Makanya dilarang mengambil rumput laut dengan cara yang tidak benar ya, supaya makhluk hidup yang ada di laut itu tetap hidup dengan baik ya. Selain menghasilkan makanan, tumbuh-tumbuhan juga menjadi sumber penghasilan bagi manusia. Petani padi, petani buah, petani sayuran mendapatkan uang dari penjualan sebagian hasil panen mereka. Mazmur 104 ayat 16 sampai 17 dan Lukas 13 ayat 19 menyatakan bahwa burung-burung membuat sarang di pohon-pohon. Serupa dengan itu, tumbuhan terutama pepohonan yang berdaun lebat bermanfaat sebagai peneduh dari terik sinar matahari. Ingatkah kamu cerita tentang Yunus dan pohon zarak di dalam Yunus 4 ayat 6 sampai 8? Yunus bersukacita saat Allah menumbuhkan sebuah pohon zarak melampaui kepalanya. Pohon itu menjadi tempat Yunus bernaung dari terik matahari. Yunus menjadi bersedih ketika pohon itu layu sehingga terik matahari menyakiti kepalanya dan membuatnya lesu. Ya, coba kalian bayangkan lagi ada di luar, tidak ada pohon, tidak ada tumbuhan, ada matahari yang sangat panas, tidak bisa kita berteduh ya. Sayangnya itu akan sinar matahari yang terlalu menyengat itu akan membuat kepala kita sakit, kita akan lemes, kita akan sakit ya. Tapi kalau ada tumbuh-tumbuhan, pohon yang besar-besar, saat kita bermain di lapangan, kita bisa berteduh ya, berteduh di bawah pohon, kita hirup udara segar dari tumbuh-tumbuhan tersebut, oksigen kan. Nah, jadi tubuh kita sehat, segar kembali. Walaupun lagi capek, lelah, tapi saat kita berteduh di bawah pohon, kita tidak kepanasan, itu kita bisa segar kembali ya. Cerita Yunus, dia sangat bersukacita kalau ketika ada pohon jarak tumbuh melampaui atas kepalanya. Jadi dia bisa berteduh. Coba hanya segini, dia tidak bisa berteduh ya. Tapi dia sangat bersedih ketika pohon jarak itu layu. Dia jadinya matahari itu menyakiti kepalanya dan membuatnya lesu ya. Oke. Ini ada kegiatan pembelajaran. Gracia sangat menyukai bunga mawar. Bentuknya yang unik dan warnanya yang bermacam-macam telah memikat hatinya. Hampir setiap kali melihat bunga mawar,
Gracia memetiknya, membawanya pulang dan meletakkannya di vas bunga kesayangannya. Pagi itu Gracia melewati taman bunga mawar. Bunga mawar mereka di sana sini, tampak indah sekali. Gracia pun memetiknya. Ia tidak mengindahkan tulisan dilarang memetik bunga. Beberapa tangkai bunga mawar berhasil dipetiknya. Ya, boleh tidak memetik bunga dengan sembarangan? Tidak boleh ya nak, karena itu akan merusak ekosistem yang ada di taman itu, karena kan ada tulisannya tidak boleh, tapi dipetik sama Gracia, itu tidak boleh ya nak. Kalau ada tulisan dilarang petik berarti tidak boleh, karena berarti itu untuk dibudidayakan, bukan berarti buat kita ambil sembarangan ya. Perbuatan yang kurang baik ya. Oke, nah cukup sekian dulu pembelajaran kita. Biarlah kita boleh semakin bersyukur kepada Allah ketika Allah menciptakan keragaman flora yang ada di Indonesia begitu banyak. Kita boleh memanfaatkannya dengan baik dan jangan merusaknya. Justru Tuhan suruh kita untuk memelihara, menjaga, melestarikannya supaya bumi kita ini tetap indah, tetap baik. Kita bisa bernafas dengan baik, juga di laut. Kita tidak boleh buang sampah sembarangan. Kita tidak boleh ngambil rumput laut dengan tanpa aturan. Itu akan merusak ekosistem yang ada di dalam laut ya. Nah, yang menjadi tugas kalian, coba kalian lihat ini tugasnya. Tadi dari cerita yang tentang Gracia itu kalian jawab pertanyaannya di halaman 34. Apa yang dilakukan oleh Gracia? Bagaimana pendapatmu? Setujukah kamu? Kalau setujukah kamu Gracia dengan seenaknya memetik bunga itu? Bagaimana seharusnya perbuatan Gracia terhadap bunga-bunga tersebut? Jika kamu menjadi Gracia, apa yang kamu lakukan? Nah, salah satu fungsi tanaman adalah memberi keindahan. Sama seperti bunga mawar pada cerita di atas, bunga mawar memberikan keindahan bagi lingkungan di sekitarnya. Tuliskan manfaat tumbuhan selain memberi keindahan apalagi. Nah, 1-6 saja ya sayang. Nomor 1-6 halaman 34 itu menjadi PS kalian dan juga mewarnai halaman 35. Jadi PS-nya halaman 34 dan 35 itu PS. Dan yang menjadi PR kalian, lihat uji kompetensi 1 halaman 26 sampai 29 ini PR. Kerjakan semuanya di buku paket saja ya. 26 sampai 29 itu PR dan juga halaman 34 sampai 35 itu PS-nya. Oke? Kerjakan, kirim ke GCR Agama sesuai dengan PS dan PR-nya masing-masing ya. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Biarlah pembelajaran hari ini boleh menjadi berkat buat kalian semua dan semakin bersyukur flora yang Tuhan sudah berikan buat kita, dan kita harus melestarikannya dan menjaga merawatnya agar bumi ini tidak semakin gersang ya. Gersang tapi semakin indah. Terus kita menghirup udara juga dengan enak. Oke? Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita berdoa dulu. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami boleh belajar. Tuhan ingatkan kembali bahwa Tuhan sudah menciptakan flora tumbuh-tumbuhan yang begitu indah ya Tuhan, yang begitu baik ya Tuhan, dan bermanfaat buat kami masing-masing ya Bapa. Tuhan ajar kami untuk bersyukur atas flora yang Tuhan sudah berikan buat kami, baik itu bunga-bungaan, pohon buah-buahan ataupun tanaman yang lainnya Tuhan. Ajar kami untuk menjaga, merawat, melestarikannya ya Tuhan. Dan Tuhan berkatilah kami Tuhan. Biarlah dari kecil kami boleh melakukan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik ya Bapa. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini masih belajar dari rumah. Berikan mereka kesehatan, kecerdasan, kepintaran, juga roh yang takut akan Tuhan, juga ya roh yang dengar-dengaran akan kedua orang tua mereka ya Bapa. Jadikan mereka anak yang taat, patuh terhadap guru dan orang tua mereka ya Bapa, terlebih kepada Tuhan. Berkati juga kedua orang tua mereka Tuhan yang bekerja Tuhan. Berkatilah setiap usaha dan pekerjaan orang tua mereka, juga orang tua mereka yang mendampingi mereka belajar. Berikan orang tua mereka kesehatan yang sempurna. Berikan Tuhan juga sukacita, semangat, kesabaran di dalam mengajari anak-anak mereka di rumah ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kerinduan kami untuk tatap muka bertahap ini ya Tuhan. Biarlah kiranya boleh berjalan dengan baik dan sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Oke, selamat belajar. Tetap semangat, tetap berdoa, dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.